Apakah Tuhan sudah puas? Kenapa Tuhan selalu ngelakuin ini ke saya? Tapi kita hanya nikah kontrak. Anda yang menjebak saya untuk tanda tangan. Anda tahu kalau saya tidak dalam kondisi yang menguntungkan. Tapi Anda sentuh saya seakan-akan kita nikah beneran, padahal ini cuma nikah kontrak. Mau sampai kapan Tuhan? Apa? Sampai Anda bosan? Why? Kenapa harus saya yang ada di posisi ini? Anda sendiri yang minta untuk pernikahan ini disembunyikan. Dan Anda meminta saya untuk jadi sekretaris Anda. Apa yang tidak saya lakukan untuk Anda? Jangan pakai ibu saya dan penyakitnya untuk menekan saya. Apa di mata Anda saya hanya wanita yang bisa menghibur hasrat Anda doang? Saya mau setelah semuanya selesai, Anda patuhi semua perkataan Anda. Anda harus menjamin kesembuhan ibu saya dan Anda harus segera menceraikan saya setelah 6 bulan pernikahan kontrak ini. Tapi Anda sendiri yang bilang kalau Anda itu jijik sama saya. Anda bahkan bilang gak akan pernah menyentuh saya. Tapi apa ini? Setelah 1 bulan pernikahan kontrak ini berjalan, Anda bahkan gak pernah kasih saya libur untuk melayani Anda di ranjang. Bahkan di kantor pun Anda tidak melepaskan saya. Ya benar, itu adalah tugas seorang istri. Tapi itu adalah tugas seorang istri beneran, bukan istri kontrak. Mengapa Anda bertingkah seakan-akan pernikahan ini adalah asli? Jadi Anda hanya ingin tubuh saya. Apa secandu itu tubuh saya bagi Anda? Apa gak ada wanita lain yang lebih baik dari saya? Atau yang tidak ada wanita manapun yang berhasil memanjakan Anda dan hasrat Anda yang hyper itu? Tuhan, saya gak bisa nafas. Kenapa Anda harus marah jika itu tidak benar? Bukankah Anda terkenal sebagai playboy yang suka gonta-ganti wanita? Bahkan mereka mengaku mereka sudah naik ke ranjang Anda. Itu bukanlah hal yang tabu lagi di negeri ini, Tuhan. Lalu siapa yang harus saya percaya jika seluruh negeri ini menggumamkan hal itu? Anda. Saya harus percaya Anda, yang bahkan buktinya udah nyata.
Anda saya nggak bisa nahan hasrat Anda, baik di rumah maupun di kantor. Gak ada sehari pun Anda membebaskan saya. Anda bahkan menyuruh saya untuk ikut KB. Kenapa nggak Anda saja yang keluar di luar? Kenapa harus keluar di dalam? Saya nggak akan pernah mau hamil anak Anda. Dan lagi pun Anda sudah memesan KB yang super terbaik, bukan? Saya rasa hadirnya anak di antara kita nggak akan pernah terjadi, Tuhan. Saya nggak membenci Anda. Hanya saja saya tahu tempat saya di mana dan siapa saya. Bukankah yang saya lakukan ini sudah benar? Anda sudah punya tunangan, bukan? Bagaimana saya bisa berharap lebih untuk Anda jadi suami asli saya? Bagaimana saya bisa berimajinasi Anda akan kasih saya pernikahan yang layak? Bukan hanya nikah di atas kertas. Anda cinta dengan tunangan Anda itu bukan masalah saya. Dan saya juga tidak peduli. Tapi yang saya mau adalah saya ingin cepat terbebas dari Anda. Itu saja. Permisi, Tuhan. Apa maksud Anda? Tidak mungkin terlepas dari Anda. Maksudnya, Anda ingin memperbarui nikah kontrak kita. Itu gak mungkin. Jika hamil, akan berubah menjadi pernikahan yang sah. Tapi saya tidak hamil, Tuhan. Dan Anda sendiri yang memberikan saya obat KB. Apa? Jadi Anda menipu saya? Jadi itu bukan obat KB. Dan selama ini Anda terus-menerus keluar di dalam. Mungkin saya hamil. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin saya hamil. Jadi saya hamil. Bagaimana Anda tahu? Tapi dokter nggak bilang apa-apa pas saya kecelakaan ringan. Pantas saja pagi ini Anda hanya main dengan jari. Anda takut anak ini kenapa-kenapa. Bagaimana mungkin Anda bisa menghamili saya? Tuhan. Dengan kata lain, Anda tidak akan pernah melepaskan saya. Apa Anda begitu jahat? Bagaimana saya akan merawat dia tanpa seorang ayah? Pernikahan yang sah. Anda yakin?
Anda benar-benar jahat. Anda membuat keputusan tanpa memberitahu saya. Saya butuh waktu sendiri. Permisi.